Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini akan mempresentasikan dari video yang dari praktek yang kemarin sudah kami lakukan, yaitu inspeksi kendaraan, yang dimana itu kami menginspeksi kendaraan R3 hybrid. Sebelum masuk ke presentasinya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Tarzaki Zidan, notar 24023024. Saya Badi Iliun dengan notar 24023004. Saya Fibi Winesti dengan notar 2401006. Saya Noval Afisar dengan notar 240320. Saya Muhammad Warik Kurniawan, notar 24023019. Nah, yang pertama itu di sini adalah video dari hasil inspeksi kemarin. Ya, pertama di sini kita menanyakan kepada driver atau pengemudi mengenai surat-surat yang ada. Jadi kemarin ketika kami melakukan pengecekan itu ada beberapa syarat atau beberapa item yang perlu kita cek. Untuk yang pertama yaitu kita mengecek beberapa tentang kelengkapan surat bagi pengemudi yang mempunyai kendaraan. Yang kedua yaitu kita pengecekan mesin dan oli. Mesin dan oli, biasanya mesin dinyalakan, yaitu mengenai suara atau kasar atau halus. Suara mesin. Jangan. Ngomong lagi dong. Ya. Suara mesinnya pengecekan. Dan oli. Cek oli mengenai stick oli itu, ya, yang Dan kemarin ketika kami mengecek keadaan oli, yang dimana itu untuk mengecek aspek keamanan mesin dan oli, itu mendapatkan hasil bahwa kendaraan ini masih dalam keadaan yang baik. Kemudian untuk aspek selanjutnya yaitu pengecekan mengenai lampu, baik itu lampu depan, lampu belakang, lampu sen kanan kiri, dan lampu jauh, lampu pendek. Kita on-kan terlebih dahulu. Pada saat kami mengecek keadaan lampu pada kendaraan R3 ini masih dalam kondisi yang baik, yang menandakan bahwa lampu itu tidak redup dan menyala terang sesuai dengan kriterianya. Lampu yang sen kanan dan kiri juga masih dalam keadaan baik. Lampu jarak jauh maupun lampu jarak dekat juga masih terang dan tidak terdapat adanya indikasi kerusakan. Kemudian untuk keadaan lampu rem itu juga masih menyala dengan baik.
dan keadaan dari tuas rem itu juga masih cakram karena ketika saya menginjak pedal rem itu masih kuat, tidak dol, tidak blong. Kini saya akan ngecek dari segi mobil yang mundur, kemudian alarm mundur dan klakson. Sebelumnya mohon maaf karena ini adalah setir kiri, jadi saya terlalu kaku untuk menggunakannya karena nggak terlalu terbiasa. Mundur itu ada pas di awal tadi, pas udah mundur atau R itu langsung udah ada bunyi alarmnya ya tadi. Nah, itu adalah alarm mundurnya. Kemudian untuk spionnya itu masih manual dengan di setting dari pengemudi, jadi di setting manual pun masih normal. Klakson juga masih bunyi normal seperti biasa. Mengecek AC, wiper, dan kemudian tekanan pada ban pada kendaraan Suzuki R3. Ini kita bisa lihat untuk AC sendiri masih normal, dingin, dan layak untuk digunakan. Sendiri masih normal juga, masih baik untuk digunakan, dan untuk kebersihannya juga baik. Nah, untuk transmisi sendiri masih layak digunakan. Selanjutnya akan pengecekan pada kondisi ban. Nah, kita bisa lihat untuk kondisi ban saat itu pada mobil R3 Suzuki itu tekanan bannya itu masih kurang, perlu adanya dipompa lagi agar tidak gembes lah. Pada tekanan tersebut masih gembes untuk ban sendiri, untuk ban belakang dan depan. Kita mendapatkan list-listan untuk mengecek tangki bahan bakar pada R3 Hybrid ini, yang dimana tangki bahan bakar pada mobil penumpang SUV maupun MPV itu biasanya terletak di balik bodi dan bisa di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan. Dan untuk di R3 Hybrid ini terletak di bagian kiri. Untuk mengetahui letak posisi tangki bahan bakar itu biasanya ada di indikator
bensin yang ada di speedometer. Kalau misalkan menunjukkan panah sebelah kanan berarti itu tangkinya dari sebelah kanan, dan untuk panahnya sebelah kiri berarti tangkinya sebelah kiri. Lanjutin. Di R3 hybrid ini harusnya ada tersedia apar yang kecil bisa jadi ditaruh di bagasi. Kalau ini dibuka tuh ada kayak ruang kosong untuk naruh apar ataupun dongkrak biasanya. Nah, tapi di mobil R3 ini tidak tersedia apar. Nah, untuk dongkrak itu biasanya tuh terletak di bagian kanan mobil di sini atau enggak di sebelah kiri. Tapi di mobil ini tuh tidak tersedia dongkrak, hanya tersedia towing bar yang biasa dipakai untuk kalau misalkan mobil tuh mogok. Kesimpulan dari inspeksi mobil R3 hybrid ini yaitu kan karena ada beberapa komponen yang tidak memenuhi syarat layak kendaraan, jadi dapat disimpulkan dan mobil ini adalah mobil setir kiri, yang dimana di Indonesia itu SOP-nya itu adalah setir kanan. Jadi mobil ini kesimpulannya tidak layak dikendarai saat di jalanan Indonesia karena mobil tersebut adalah mobil yang termasuk setirnya di kiri, karena setir kiri bisa membahayakan pengendara saat berjalan di kondisi lalu lintas yang ada di Indonesia saat ini. Sekian yang dapat kami presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi pertanyaan, untuk satu sesi itu ada 3 dan kita membuka 2 sesi. Izin Bapak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Rifki Nur Ramadan, Prodi TRO kelas A. Izin bertanya, mungkin pertanyaan saya mengenai hybridnya ya, bukan di rem checknya. Kendaraan R3 ini kan termasuk hybrid ya. Terus saya ingin menanyakan kendaraan hybrid ini kan ada, setahu saya ada hybrid itu ada 2, yaitu yang pertama itu ada mild hybrid dan full hybrid. Nah, R3 ini termasuk dalam sistem yang mild hybrid. Nah, saya ingin bertanya bagaimana cara prinsip kerja sistem mild hybrid pada Suzuki R3. Terus apa perbedaan mild hybrid dengan kendaraan yang bersistem full hybrid? Izin Pak, izin rekan-rekan, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Agus Budi Santosa, kelas TRO A. Izin bertanya, dari RAM cek itu kan ada banyak yang dicek. Salah satunya adalah ban. Nah, saya ingin bertanya, dari pengalaman saya kemarin itu di terminal itu banyak yang menggunakan ban vulcanizer atau ban yang udah aus terus tadi diolah lagi terus dilapis lagi. Nah, dalam RAM cek itu boleh nggak sih kalau kita menggunakan ban vulcanizer? Nah, dan kemarin juga dia tuh makanya selalu di depan, nggak di belakang, yang ban vulcanizer itu. Nah, izin, terima kasih. Izin bertanya, untuk pertanyaan itu apa keunggulan untuk R3 hybrid ini dibanding R3 konvensional dari sisi efisiensi bahan bakar? Buat mobil ini tuh efisiensi bahan bakarnya emang belum terjawab dengan jelas gitu loh Pak. Jadi saya ingin tanyakan ulang. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rifki, yang dimana apa sih perbedaan mild hybrid dengan full hybrid. Mild hybrid itu
Jadi sistemnya itu ada yang namanya generator, ada yang namanya baterai lithium dan bahan bakar. Jadi mobil R3 Suzuki ini menggunakan mild hybrid, di mana bahan bakarnya itu dan generator serta baterainya itu mereka bekerjanya itu secara bergantian. Jadi misal di baterai kan ini ada baterainya hybrid, jadi mobil ini bekerjanya menggunakan baterai atau generator itu. Kemudian nanti kalau baterainya udah mau habis itu bisa dicadangkan dengan bahan bakarnya gitu. Mungkin sudah terjawab pertanyaan dari Rifki. Izin menjawab pertanyaan dari Agus, Pak, yang mengenai apakah ban vulkanisir itu boleh dipakai atau tidak. Dan dari pertanyaan Agus tadi kan Agusnya nanya kalau itu dipakai di bis ya Pak, di mobil bis. Nah kalau misalkan mobil bis itu sebenarnya tidak diperbolehkan, cuman karena harga ban mobil bis itu yang tergolong mahal, biasanya dari depo-depo itu memakai ban vulkanisir, tetapi untuk jarak-jarak tertentu diganti lagi Pak. Dan untuk kenapa ditaruh di ban kemudi itu karena berisiko tinggi pecah dan menyebabkan kecelakaan, Pak. Jawab, Gus. Bannya kan misal udah aus, itu pasti kan ada yang namanya alurnya itu kan udah hilang. Nah, terus biasanya itu yang depo atau terminal-terminal itu pakai dilapisin lagi biar tebel. Itu cuma buat ngelapisin aja, tapi secara keunggulan itu tidak memenuhi standar, karena kalau cuma dilapisin sama karet yang bekas itu bakalan nggak awet. Terus juga kalau meledak itu lebih bahaya. Jadi kesimpulannya emang tidak diperbolehkan di ramcek gitu. Izin Pak, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Herlina, yaitu yang pertanyaannya tadi di mana keunggulan Suzuki R3 Hybrid dibanding mobil konvensional pada bahan bakarnya. Untuk keunggulannya sendiri yaitu bahan bakarnya itu lebih tinggi ya Pak untuk mobil hybrid pada Suzuki ini sendiri, yaitu dimana untuk teknologi Suzuki Smart Hybrid sendiri itu menggunakan sistem ISG atau Integrated Starter Generator dan baterai lithium ion yang bekerja secara cerdas untuk meringankan beban mesin bensin. Dan kemudian yaitu yang kedua konsumsi bahan bakar. Untuk R3 Hybrid sendiri itu efisiensi lebih baik Pak dibandingkan versi konvensional. Yang selanjutnya itu pengoperasian yang mudah tanpa perlu charger, dan kemudian bahan bakarnya itu menggunakan bahan bakar RON 92 dan bahkan RON 90 untuk rekomendasi pabrikan untuk memaksimalkan efisiensi. Nah, jadi untuk kesimpulannya sendiri itu pada mobil hybrid Suzuki ini tuh lebih baik lah Pak. Apabila kita memakai di kota untuk macet atau lalu lintas yang padat itu untuk bensinnya itu lebih irit Pak timbang mobil-mobil yang lain Pak. Seperti itu. Untuk selanjutnya untuk sesi kedua itu ada 2 pertanyaan untuk rekan-rekan saya yang belum menjawab. Oke, silakan kasih mic-nya. Izin mengenal diri, nama Medina Fibiarianto, notar 240-23013. Izin bertanya, pemeriksaan mobil hybrid dan mobil konvensional kan ada perbedaannya. Kalau yang hybrid kan ada tambahan pemeriksaan kelistrikan gitu. Nah, kalau misal ramcek mobil hybrid di bagian kelistrikan tuh gimana caranya? Maksudnya ada perbedaan atau enggak sih mobil konvensional dan mobil hybrid ramceknya? Kalau misal ada itu bagian apa dan gimana cara pengecekannya? Izin Pak, sebelumnya memperkenalkan diri, nama Taruna Remaja Kurnia Raja Pratama dengan notar 240230012. Izin bertanya, kita kan tahu bahwa ramcek itu tidak hanya untuk fisik kendaraan ya, tetapi juga pada pengemudi. Nah, kita tahu bahwa pada saat ramcek itu, misalkan pengemudi itu terlihat segar atau dalam kondisi prima, padahal dalam kondisi aslinya itu sedang misalkan ada sakit atau kelelahan, misalkan kelelahan kronis atau akut. Nah, misalkan Anda petugas ramcek, bagaimana membedakan
pengemudi itu dalam kondisi prima atau dalam rasa kelelahan. Pak, izin menjawab pertanyaan dari Melinda. Pertanyaannya itu, apakah ada perbedaan pada RAM check antara mobil konvensional dan mobil hybrid atau listrik? Terdapat perbedaan yang mendasar dalam proses pemeriksaan kelayakan jalan atau yang disebut itu RAM check, Pak. Yang pertama yaitu pada komponen tersendiri. Mobil konvensional itu menggunakan bensin biasanya. Mobil listrik EV dan sumber tenaga mesin pembakaran internal atau IC, dan sedangkan mobil hybrid bisa menggunakan baterai atau motor listrik. Dalam sistem pendinginan juga kita bedakan. Yang pertama, mobil konvensional radiator angin pendingin mesin, dan di sini mobil hybrid yaitu pakai modul elektronik, dan sistem pengereman sama, yaitu konvensional bisa menggunakan ABS, rem regeneratif, sedangkan komponen rutin misalnya pada oli mesin, busi, filter bahan bakar yaitu pada mobil konvensional. Sedangkan mobil hybrid atau listrik pengecekan kabel pengisian daya. Mel. Pak, izin menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh Raja mengenai RAM check itu tidak hanya pengecekan pada kendaraan, namun diperlukan adanya juga RAM check terhadap pengemudi, atau bagaimana cara si penguji ini tahu keadaan pengemudi dalam kondisi prima atau tidak, gitu ya Raja. Jadi ketika RAM check itu tidak hanya kendaraan yang dicek, pengemudi juga ikut dicek. Seperti contohnya itu ada di terminal Pulau Gebang. Itu tuh ketika kendaraannya lagi dicek dan sopirnya itu laporan, itu bersamaan gitu aja. Kayak pengecekan yang dilakukan itu biasanya terdiri dari tensi, terus bisa juga ada tes urin, terus kesehatan umum yang secara fisik kasat mata gitu. Tapi memang tidak pengecekan secara detail kayak pengecekan dalam atau pengecekan kayak yang di dokter-dokter medis yang detail gitu. Itu hanya secara general atau umum gitu aja. Izin menambahkan Pak, mungkin dari pengecekan yang tadi disebutin oleh Feby itu secara visual tuh penguji tuh cuma pengen tahu kalau pengemudi ini dalam kondisi yang sadar atau enggak. Kan banyak dari pengemudi itu biasanya mengkonsumsi obat-obatan Pak, atau minuman yang minuman keras tuh biar nambah stamina-nya Pak. Jadi kan itu kalau misalkan dicek tuh ketahuan dari cek urin tadi Pak, bahwa supir itu dalam keadaan netral ataupun tidak mengkonsumsi obat-obatan yang dalam kadar dosis tinggi Pak, yang itu bisa membahayakan jika dilanjutkan dia menyupir di jalanan Pak. Jawab. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.